Minggu lalu deh, minggu lalu. Gak usah jauh-jauh, minggu pertama, minggu kedua. Oh, minggu pertama saya tahu Bu, instalasi ya, ya jelas gampang kalau itu instalasi ya, terlalu easy itu. Kalau ditanya instalasi apa, sudah nginstal tapi kan? Sudah, Bu. Oh, nggak mungkin kan? Nggak, udah minggu keberapa ini? Jangan pas Bu saya belum nginstal ya, kebangetan. Instalasi aman lah ya. Walaupun memakan kuota banyak itu kayak ya. Nah, ya itu memang jadi di sini memang itu sedikit apa ya minusnya ya kalau saya bilang ketika belajar yang namanya Android itu minusnya adalah ketika kita menggunakan namanya Android Studio. Kenapa? Karena ketika udah nginstal Android Studio, laptop saya udah kayak drone bunyinya, gitu ya. Di situ, Bu, laptop saya sudah bisa buat ngegrill Bu saking panasnya Bu, gitu ya. Ya itu memang apa ya positif negatifnya ketika kita mau belajar yang namanya mobile programming. Jadi mobile programming itu tidak hanya Android saja, di sini saya tekankan banyak. Tetapi salah satunya untuk semester ini kalian akan belajar yang namanya Android. Nah, suka dukanya saya ceritakan dukanya dulu, yaitu tadi ketika install Android pasti ketika saat awal pasti butuh yang namanya download Gradle banyak. Yang kedua habis itu butuh juga SDK, itu downloadnya luar biasa, apalagi kalau pakai koneksi kampus bisa jadi semingguan full isinya download aja gitu ya, nggak selesai-selesai ya. Nah itu minusnya. Kalau positifnya adalah kalian bisa belajar yang namanya pemrograman Android tetapi menggunakan bahasa Java, di mana kalian bahasa Java kan sudah sedikit paham lah ya, bukan bahasa Java, not Java language, Jawa, but Java programming kita ngomonginnya seperti itu. Jadi memang sedikit struktur dan bahasanya memang sedikit mirip dengan ketika kalau belajar sama NetBeans bahasanya bahasa Java. Nah seperti itu. Kemudian di sini ketika belajar menggunakan Android, kalian harus tahu dulu strukturnya menggunakan Android. Ketika kita ngomongin Android ya, itu kan pasti ada dua komponen. Kalau mau mendesain desain apa ya visual di Android atau mendesain tampilan di Android itu kita ngodingnya di bagian mana Rek? Atau dot apa Rek? Coba. Dari XML. XML. Iya. XML. Ya itu ketika letaknya di mana wis? Di folder REST layout. Nah, di folder REST layout. Berarti seenggaknya ketika kalian mau belajar Android harus tahu dulu letaknya. Kalau berhubungan dengan desain, berarti letaknya ada di bagian REST, kemudian di folder layout. Berarti itu strukturnya. Jangan pikir tampilan di folder main, kemudian src, nah, .java itu. Nah, kalau .java biasanya dipakai untuk apa, Rek? Apa namanya? Kalau .java-nya itu dipakai untuk apa namanya? Logiknya, Ibu. Logiknya. Atau biasanya namanya di activity ya? Iya. Ya, nah, activity. logiknya itu di activity, tetapi untuk desainnya itu di XML. Jadi ini yang membedakan kalau kita belajar dengan Android. Jadi untuk tampilan itu dipisahkan. Jadi segala desainnya itu ditaruh di XML, kemudian di bagian struktur untuk logiknya. Logik yang bagaimana? Logik itu ya paling sederhananya ada atur habis login itu kemana? Kira-kira kemana kalau habis login? Dashboard biasanya, Bu. Nah, dashboard. Tapi sebelum login harus punya account. Nah, berarti kan kita harus membuat suatu proses bisnisnya. Berarti itu bikinnya di activity di mana berarti di awal ketika bikin aplikasi itu tampilan yang muncul kira-kira register dulu atau login dulu? Logiknya biasanya. Login dulu, Ibu. Login dulu, biasanya baru ditawarkan setelah di login apakah sudah punya akun apa belum. Kalau belum punya akun baru masuk ke register. Tetapi kalau sudah dan username dan passwordnya sesuai, biasanya langsung masuk ke dashboard seperti itu. Itu untuk alur-alurnya yang diatur di bagian activity. Tetapi untuk tampilannya ada di XML atau di layoutnya. Itu yang pertama. Kemudian
belajar apa lagi kemarin? Oh, mengenai layout. Layout macamnya ada berapa aja? Ada linear layout. Terus linear layout. Terus apa lagi? Relatif, Bu. Satu itu Mas. Relatif. Terus apa lagi? Constraint nih, Bu. Oh iya, constraint. Biasanya kalian sering yang pakai yang mana kemarin-kemarin sebelumnya? Relatif, Ibu. Iya, relatif. Biasanya defaultnya itu kalau nggak linear atau relatif, biasanya standarnya kalau pakai activity MPT saya lupa itu seperti itu biasanya standarnya dibikinnya relatif atau nggak linear. Nah, itu tampilan-tampilan juga kita harus tahu. Seenggaknya kalau mau bikin tampilan yang dia itu hanya fokus ke satu arah misalkan, ya itu berarti kita cukup pakai yang linear, tinggal menentukan horizontal apa vertikal seperti itu. Kalau relatif ya bisa disusupkan atau dalam artian bisa digabung-gabungkan dengan linear lainnya seperti itu. Kemudian itu kalau sudah belajar layout, kemudian kalian sudah belajar apa lagi ya? Apa lagi, Rek? Belajar apa lagi, Rek? Intan nih, Bu. Apa? Intan. Ya, intent yang sebelumnya. Oh, ini fragmen. Apa ya fragmen? Fragmen buat apa fragmen? Itu Ibu apa namanya? Buat apa itu fragmen kira-kira? Fragmen yang itu ya Ibu, tombol Ibu. Iya, Sama itu. kayak intent, Bu. Iya, Cuman lebih itu buat cepat. apa? Itu Sama buat kayak intent, tapi lebih cepat. Maksudnya lebih cepat tuh gimana? Pindah halamannya itu langsung seret hilang. Sih. Seret gitu ada bunyinya ya. Kalau intent nggak ada bunyi seretnya gitu. Intent Kalau itu kayak ganti halaman kayak nge-slice gitu. Nge-slice. Kalau intent itu berganti halaman. Kalau fragmen seret gitu apa? Gimana ini? Gimana? kalau intent Ibu. Kalau intent itu kan ada implisit sama eksplisit ya Ibu. Nah, di implisit itu kita berpindah halaman, tapi tetap di satu aplikasi itu. Oke, Nah, kalau yang itu intent. itu yang eksplisit Ibu. Kalau yang implisit berganti halaman, tapi kita masuk ke aplikasi bawaan HP. Bawaan Nah, HP terus berarti. kalau yang fragmen, kita tetap di aplikasi itu Ibu. Oh, di aplikasi itu. Iya. Oke. Jadi kurang lebihnya hampir benar, tapi di sini ada yang sedikit miss ya. Dalam artian gini, secara gampang ya, nih kalau saya ngomongin intent itu hyperlink, oke? Jadi dia akan yang menghubungkan antara bukan activity ya, antara di tampilan satu ke tampilan selanjutnya atau tampilan yang satu yang ada di aplikasi ini atau yang ada di dalam Android itu. Nah, itu intent. Tapi kalau fragmen dia benar-benar di satu kesatuan di mana dia punya domain yang berbeda. Artinya dia sudah dikasih tahu wadahnya, tinggal mau kita pakai yang mana, fragmen 1 atau fragmen 2. Ibaratnya ada 2 atau 3 kelas yang sudah disediakan, tinggal kita mau masuk kelas yang satu apa kelas yang kedua seperti itu. Tetapi pilihannya ya seperti itu, berbeda dengan intent. Kalau intent itu misalkan kita mau lompat ke home, kita mau lompat ke register. Nah, itu yang bertugas adalah intent. Tapi kalau fragmen dia itu sudah ada kelas-kelasnya sendiri, tinggal kelasnya yang kita deklarasikan yang mana. Tinggal masuk ke sini. Template atas dan bawahnya itu bisa jadi sama. Contohnya app bar yang di bagian atas judul itu sama yang bagian bawah navigator itu sudah tetap, tinggal yang tengahnya. Nah, itu yang mau kita rubah-rubah isinya apa. Nah, itu bisa pakai fragmen. Kurang lebih seperti itu. Ada gambaran nggak dari penjelasan saya? Atau mulai bingung tambahan? How? Lumayan paham, Bu. Lumayan paham, Bu. Oke, itu merupakan contoh konsepnya. Jadi kalau intent tadi yang Ilyas jelasin itu ada 2 ya macamnya ya. Kayak minggu lalu kalian belajar namanya intent implisit dan eksplisit. Kalau implisit tadi apa dah? Ke dalam apa keluar aplikasi? Coba. Implisit itu ke dalam Ibu. Berarti sesama ya. Berarti contohnya login ke register gitu, Ilyas.
Kalau yang implisit itu Ibu yang di dalam aplikasinya. Jadi gini Bu, contoh kayak misalnya kita buka WhatsApp, buka itu Ibu, buka WhatsApp di chat Ibu. Nah, itu kita buka yang misalnya kita ngechat, misalnya saya ngechat Ibu, ngasih nomor 0888 sekian. Nah, itu kalau kita pencet, kalau misalnya Ibu pencet kan nanti langsung masuk ke telepon, ke apa? Ke nomor aplikasi telepon tersebut. telepon Ibu. Iya. Itu berarti aplikasi implisit. bawaan implisit. Kalau yang eksplisit? Kalau yang eksplisit misalnya saya sama Ibu ada di satu room chat ya Ibu. Iya, Terus kita kembali. Nah, itu kan masuk ke room chat yang banyak Ibu. Jadi gitu. tetap di aplikasi itu ya. Tetap tidak keluar dari aplikasinya gitu nggih. Iya Ibu. Betul yang lain, setuju? Gak kebalik. Biasanya takut-takut kebalik ini pemahamannya kalian ini. Bener apa salah? Apa kebalik? Piye yang lain? Bener kayaknya, Bu. Apa? Kebalik? Gimana Chandra? Kayaknya bener. Kayaknya bener. Oke, saya coba share lagi materinya nih. Nah, muncul? Muncul Ibu. Oke. Kalau dari pengertiannya di sini, yang intent implisit, gitu kan? Jadi, kalau yang dijelaskan tadi Ilyas, itu kan tadi kan ke dial nomor nih, dari WhatsApp, kemudian ke dial number gitu kan ya. Nah, itu ke implisit. Tapi kalau dia eksplisit, berarti di kelas yang sama. Atau misalkan bukan di package yang sama, tapi nama kelasnya berbeda. Contohnya yaitu tadi login ke register, seperti itu. Nah ini, hati-hati ketika di sininya. Jadi kadang orang tertukar mana yang implisit, mana yang eksplisit. Logiknya kalau dia implisit, kalau eksplisit dia di dalam, berarti di sama yang ininya, sama yang kayak Ilyas tadi dijelaskan. Nah, kalau yang implisit, berarti dia keluar dari aplikasinya. Contohnya kayak yang Ilyas tadi jelaskan. Nah, ini. Dia number, atau mungkin butuh kamera. Itu kan berarti aplikasi bawaan. Itu nggih. Itu contohnya dari yang Ilyas tadi gambarin. Oh, sudah jelas ini. Berarti kalau dia logikanya pakai ke aplikasi bawaan, implisit. Tapi kalau bukan, dalam artian masih di package yang sama, itu eksplisit. Tuh. Sudah ahli berarti ini. Udah jalan, Rek, untuk aplikasinya, Rek. Ada yang error mungkin? Saya error waktu pakai fragmen itu, Bu. Error pakai fragmen. Boleh Coba. Ya, Boleh. Kalau bisa share screen loh, coba. Errornya gimana? Coba kita hapus ya bahas. proyeknya, Bu. Lah, terus gak kamu kumpulin. Waktu itu habis tak kumpulkan buat laporan. Nah, itu karena error nggak tahu udah tak bikin laporannya, terus tak hapus deh proyeknya karena error. Ya jangan. Oh, jadi yang apa intent saja ini maksudnya ada disimpan aja. Kenapa yang intent? Coba share screen coba hasilnya gimana? Enggak error kalau yang intent, Bu. Mbak yang intent hasilnya gimana?
Chandranya, oh itu deh. Saya pikir Chandranya hilang. Buka dulu, nggak apa-apa. Siapkan, coba. Terus kita hari ini setelah belajar intent, kita belajar nanti namanya manajemen file. Gitu. Kalian pengguna Android, atau jangan-jangan ada pengguna iOS ini. Tapi saya Android, jadi kalau suruh nerangin iOS juga kurang paham nanti. Yuk, coba. Ini gimana ini konsepnya aplikasinya nih? Asik nih kayaknya. Iya, gimana? Bukan usah doang, itu udah keren loh. Sudah ada gambar-gambarnya loh. Ini maksud Oke, kalau ke login, terus ini terus bisa ditambahkan. Oh, enggak bisa, Ding, belum tak Oh, tambah. enggak bisa. Oke, coba. Terus berarti ini intentnya yang kemarin diiniin. Ini pakai intent. Oke. Kalau yang intent ininya, implicitnya? Enggak pakai. Udah pakai, berarti eksplisit aja di aplikasi ini aja. Iya. Oke, sip. Ini desainnya berarti di XML-nya berarti ada berapa file ini, berapa layout ini kamu pakainya? Lupa saya, Bu. Ini coba. Banyak ini itu. ada segini. Sip. Oke, activity-nya. Oke, ini bagus dalam artian gini, Rek. Paling gampang adalah ketika membuat suatu aplikasi. Jadi ketika membuat suatu aplikasi itu paling gampang itu satu activity, satu activity, satu XML, satu activity, satu XML. Dalam artian dia runtun. Oh, ini desainnya, oh ini logiknya, oh ini desainnya, oh ini logiknya. Jadi ketika dipanggil dia biasanya sudah runtun. Nah, biasanya itu ada tambahan untuk yang enggak satu paket atau satu paket itu biasanya terkait settingan. Untuk kalau kalian sudah nanti belajar namanya database, itu berarti kan butuh file Java sendiri untuk logiknya. Kemudian kalau misalkan kalian bikin layout tambahan, nah itu biasanya untuk kalau sudah belajar yang namanya recycle view. Sudah apa belum? Recycle view sudah apa belum? Belum, Bu. Belum. Jadi recycle view itu contohnya di materi ada nggak ya? Di BKPM nggak ada materi recycle view. Kayaknya sudah Bu recycle view. Iya, bareng sama activity minggu keempat kalau nggak salah ya. Cuman projectnya yang belum. Materinya udah. Projectnya yang belum. Saya coba kasih recycle view itu. Biar kalian ada gambaran. Ini kalau agak rame maaf ya, saya sambil luring ini.
Apakah sudah muncul tampilannya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ini konsepnya bagaimana sih kita mau belajar recycle view. Oke, recycle view itu apa? Contohnya ini. Nah, ini. Apa ini? Tampilan di mana dia itu bisa fleksibel, yang mana dia itu kita punya 10 data. Kemudian kalau ditampilkan di HP, kan nggak mungkin 10-10-nya cukup ya kan? Butuh berapa inci HP-nya kita buat memunculkan 10 gambar gini tapi full, ya kan? Nggak mungkin kan? HP kan standarnya cuma 4-5 inci atau 6 inci panjangnya HP. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya recycle view atau scrolling itu. Nah, ini kan dia bisa fleksibel dalam artian kita bisa desain tuh tampilan itu dia fleksibel, data yang segitu banyaknya cukup untuk tampilan layarnya. Nah, di dalam recycle view, di dalamnya itu ada namanya list view. Yang mana list view? Yang ini. Contohnya ini, rekomendasi film. Ada Venom, Rek. Bagus ini, Rek. Spoiler nih. Nih, contohnya ini. Satu list ini. Nah, ini list view. Kalau dia berbanyak list view, ini kan banyak list view, dimasukkan ke dalam recycle view. Jadi satu paketnya seperti itu yang saya bilang. Jadi kalau tadi saya ngomongnya satu layout, pasangannya satu activity. Nah, tetapi ada case-case tertentu bahwasanya satu layout dia itu juga ada layout penunjangnya. Contohnya ya ini satu recycle view di mana mulai dari atas sini di bawahnya rekomendasi film ini sampai ke bawah ini sampai escape di Undertaker macamnya. Oh, kita bikin dulu template list view-nya apa? Satu gambar, kemudian keterangan, deskriptif, kemudian kita panggil ke dalam recycle view-nya. Jadi banyak macam seperti itu. Itu untuk konsep bagaimana penerapan. Ada gambaran sampai sini. Direk, paham, aman, atau agak pusing karena belum implementasi sih biasanya, makanya bingung. Tapi itu gambaran aplikasinya. Aman sejauh ini? How? Aman, Bu, aman. Aman untuk pahamnya, untuk ngodingnya belum tahu ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Kalau susu nanti tambah puyeng. Saya maklumin sekali kalau belajar Android itu memang nggak bisa step by step. Pertama, butuh device yang sungguh luar biasa. Yang kedua, prosesnya juga memakan waktu yang lama. Ketiga, dia update-nya lebih cepat. Betul nggak kalian ngerasanya? Bisa jadi codingan yang ada di PKPM, bisa jadi dijalankan di versinya kalian. Kalian installnya Android berapa, Rek? 2020 atau berapa? 2020. Berapa? Yang baru. Nah, seperti itu. Sedangkan yang baru, padahal saya installnya belum yang 2020. Itu bisa jadi apa yang saya install dan yang saya buat di BKPM itu bisa jadi nggak sama dengan source code-nya di kalian. Contohnya deh, kakak tingkat kalian itu yang paling mengalami signifikan perubahan di Android. Dulu itu Android-nya belum Android X, sedangkan kalian sudah Android X. Jadi ketika BKPM yang dulu dipakai dengan yang sekarang bisa jadi banyak merah-merahnya atau cacarnya lah ya nanti. Jadi banyak error-errornya. Nah, itu yang kenapa bikin Android itu perkembangannya sangat banget kurang bisa kalau mau ngikutin ya enak memang, tapi ya itu harus device-nya harus update, kemudian Gradle-nya update, kemudian juga bahasa pemrogramannya pun cepat untuk package-nya itu. Jadi mungkin saya bisa banget maklumi kalau misalnya terjadi error, kendala dan sebagainya. Dan yang paling sederhana adalah, saya itu sudah pakai codingannya teman saya jalankan di laptop saya tapi tidak bisa. Itu banyak banget kasus seperti itu. Karena ya bisa jadi itu SDK-nya berbeda, Gradle-nya berbeda. Jadi memang saya maklumin.
ketika belajar Android masih banyak-banyak dragon. Gitu ya. Oke, sekarang kita memasuki minggu yang sekarang. Kita belajar yang namanya management file dan juga storage file di Android. Jadi di Android itu kita itu bisa membaca data, kita itu bisa menuliskan data di Android, tetapi dia itu juga punya perizinan. Ketika kita ngomongin perizinan, menurut kalian itu perizinannya ada di mana, Rek? Segala mengatur perizinan di Android, kayak misalkan ketika kalian pernah install aplikasi Android, itu kan pasti izinkan menggunakan kamera, izinkan menggunakan map atau GPS. Nah, itu kira-kira menurut kalian settingannya di mana, Rek? Di mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kah perizinan penggunaan kamera? Kan ada sih ya, ketika kalian install Shopee deh, pasti apa? Izinkan menggunakan kamera, izinkan menggunakan GPS, izinkan get your contact, same like that, same like is permission seperti itu. Kira-kira di mana, Rek? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu apa memang pokoknya gitu dah, Bu, gitu ya. Oke. Kalau di code-nya nih ya, segala perizinan yang ada di Android itu di sini, Rek. Si ininya saya juga lupa nih. Nah, ini di Android manifest.sml. Lokasinya di mana nih, Rek? Ada yang tahu nggak? Ini wes lokasinya ini wes. Dia kalian pasti ada, tanpa ngoding pun pasti project pasti ada. Mana kira-kira? Manifest ya? Kira-kira. Di app, Bu. Di RC itu kan ya. Nah, di bagian situ itu ada namanya Android Manifest. Ini yang digunakan untuk pengaturan segala apa? Permission. Nah, ini kan. Ini contohnya di sini Android permission write external storage. Android permission read external storage, di mana dia meminta izin untuk menulis suatu data misalkan di storage. Kemudian dia juga meminta izin untuk membaca data kepada storage. Di sini juga mengatur masalah nama aplikasi, kemudian tema aplikasinya mau apa, ikonnya pun seperti apa, itu segala settingannya Android itu ada di manifest. Jadi ini file yang paling penting menurut saya. Ketika kita membuat suatu aplikasi, kita harus juga pikirkan, oh kira-kira kita pakai perizinan apa. Biasanya menggunakan internet pun dia juga Android permission internet. Jadi di mana dia meminta akses internet seperti itu. Kemudian di sini juga ketika kalian membuat suatu activity, di situ juga pasti dideklarasikan. Kalau kalian bikinnya activity tanpa activity gitu ya, misalkan create activity MPT misalkan, itu biasanya di sininya juga harus dideklarasikan. Coba kalian lihat, sebanyak activity yang kalian punya, maka sebanyak itulah dia dideklarasikan di manifest. Nah, seperti itu. Di sini kalian akan mencoba bagaimana kira-kira membuat suatu membaca data, kemudian menulis data baru ke dalam Android. Nah, itu nanti kalian akan belajar itu. Kemudian kalian juga akan belajar teknik penyimpanan di dalam Android. Ada yang tahu nggak Android itu sistem penyimpanannya gimana, Rek? Gimana? Jadi di sini kan belajar manajemen file dan juga SQL. Konsep SQLite. Kalau SQL, Ibu, maaf putus-putus, Ibu. dengar? Putus-putus, Ibu, dari tadi.
putus-putus. Sudah jelas, Ilyas? Apa masih putus-putus? Sudah jelas, Ibu. Oke. Jelas ya? Oke. Ada yang pernah dengar SQL nggak? Apa sih SQL itu? Halo? Database, Bu. Oke, database. Database yang apa itu? Pernah pakai SQL di mana, Chandra? Dulu sudah, Bu. Semester Dulu sudah. Sekarang sudah nggak pakai. Oke, kalau kita ngomongin SQL berarti berkaitan dengan teknik penyimpanan. Nah, di sini Android itu dia itu punya database sendiri yaitu namanya SQLite, di mana dia include ya. Kalau saya ngomongin include berarti logikanya dia nggak perlu instalasi. Berbeda dulu kalau misalkan MySQL dulu kan menginstal untuk SAMPP ya kalau nggak salah, atau MySQL. Nah, kalau di Android Studio ketika belajar Android nggak perlu lagi bikin atau menginstalasi SQLite. Jadi ketika sudah menginstal Android Studio maka juga akan tergenerate SQLite-nya juga. Nah, teknik penyimpanannya gimana? Di sini ternyata ada yang namanya share preference. Kemudian ada file, kemudian ada SQLite database. Jadi data yang ada di SQLite itu bisa disimpan melalui yang pertama file. Ya contohnya kayak tadi, manajemen file. Jadi bisa menambahkan data, menghapus data, dan sebagainya itu melalui manajemen file. Kemudian bisa juga melalui SQLite. SQLite berarti namanya dia membuat suatu database, tetapi di dalam Android itu sendiri. Kemudian ada share preference. Kalau share preference ini datanya lebih terbatas, berbeda dengan SQLite. Contohnya kalau share preference itu misalkan hanya beberapa value, tidak sebanyak kalau database. Kalau database biasanya kita bisa punya tabel, ada banyak tabel, kemudian banyak field seperti itu. Menurut kalian, ini kalau kita ngomongin penyimpanan seperti ini, kira-kira ya, aplikasi itu dia kalau saya hapus, misalkan contohnya pakai SQLite database ya. Misalkan saya buat aplikasi di Android, kemudian aplikasinya saya hapus. Kira-kira saya install lagi database-nya, datanya masih sama atau enggak? Gimana, Rex? Gimana, Ilyas? Kira-kira menurut Ilyas? Masih ada apa enggak? Misalkan ya, saya bikin aplikasi, bisa login, bisa bikin akun ya, misalkan Ilyas. Sudah saya simpan, sudah berhasil login. Di situ aplikasinya saya uninstall. Saya install lagi. Ilyas masih bisa login apa enggak kira-kira? Masih bisa, Ibu, kalau udah tapi harus login lagi, Ibu. Gimana sih, Ibu? Halo, gimana? Kalau urusannya udah connect sama itu, Ibu. Sama apa? Misalkan ya. Gitu. Bikin aplikasi Android. Bentar ya. Wait. Oke, jadi gini, saya punya aplikasi, dia bisa login, bisa register, punya home, oke. Terus habis itu saya bikin akun, yang pertama namanya Ilyas, sudah username, password sudah selesai, berhasil bikin akun. Habis itu, tapi ini pakai SQLite database ya, oke. Habis itu saya login ini. Pakai Ilyas tadi, bla bla bla, passwordnya sekian, berhasil masuk ke ke dashboard, sudah berhasil. Saya logout please, atau enggak saya logout bebas, apapun. Begitu saya uninstall aplikasinya. Data Ilyas tadi masih tersimpan apa enggak menurut kalian? Masih kesimpan, Bu. Masih. Oke, masih Ilyas katanya kesimpan. Kalau Chandra? Simpen masih, Bu. Kesimpan. Faruk? 1, 2, kayaknya enggak, Bu. Kayaknya enggak. Oke. Terus Putri ini siapa nih? Putri Nur.
Gimana Mbak Putri? Kesimpan. Kemudian siapa lagi? Berarti rata-rata kesimpan ya. Oke ya. Saya keep coba. Tadi yang agak kesimpan tadi si Faruk coba. Sekarang gini, ada yang pernah main Pong nggak? Atau Tommy deh? Pernah Ibu. Pernah kan ya? Yang mandiin, yang ngasih sabun, inget kan? Oke. Aplikasi itu kalau kalian mainkan, terus kalian uninstall, hilang nggak datanya? Mulai dari level 1 nggak? Iya Ibu, hilang Ibu. Nah, hilang itu menggunakan SQLite database. Jadi, segala penyimpanan yang di Android ini ada share preference, file, SQLite database, ini penyimpanannya di HP itu sendiri. Jadi ketika aplikasi itu, misalkan saya mau menambahkan data Ilyas tadi, terus di HP-nya temennya kalian bisa login juga, itu data hal yang berbeda. Sama seperti game POW itu tadi. Bisa jadi nggak sinkron kan, memang ya POW-nya dia sendiri yang main level berapa, saya main POW level berapa, itu sudah berbeda. Jadi itu tempat penyimpanannya yaitu di apa ya? Kalau saya ngomonginnya itu stand alone, artinya dia tidak berdiri dengan atau koneksi dengan yang lain, artinya berdiri sendiri. Jadi penyimpanannya hanya di HP tersebut, seperti itu. Jadi ketika saya uninstall, ya hilang sudah, seperti itu. Itu untuk teknik penyimpanan di database. Jadi ada set preference, ada file, ada SQLite database. Jadi sedikit dibedakan ya, Real. Lalu bagaimana Bu, kalau biar bisa sinkron? Ada yang pakai Shopee, ada lah pasti. Ntar lagi apa? 10-10 kemarin sudah check out banyak tuh kan ya contohnya ya. Nah itu kalau Shopee itu bukan lagi SQLite database ya. Lalu pakai database apa? Nah itu ada yang namanya API. Itu nanti kalian akan belajar di mana ketika kalian mengakses menggunakan komputer, menggunakan handphone, itu akan sinkron. Betul kan ya? Misalkan gini wes, kalian menggunakan HP kalian check out baju misalkan, kemudian kalian masuk ke website dengan akun yang sama, baju tadi tetap masih di keranjang apa enggak menurut kalian? Masih Bu. Masih. Nah itu contohnya yang teknik penyimpanan di mana penyimpanannya itu tidak di device atau di HP tersebut, melainkan di mana, di cloud atau di awan ya, di server manapun lah, seperti itu. Jadi data itu bisa sinkron, misalkan di keranjang HP-nya jumlahnya 99, di laptop juga 99, sangat sinkron. Berbeda ketika kalau kita ngomongin teknik penyimpanan di Android yang ini, yang share preference, file, SQLite, dan konten ini banyak macam ini berarti artinya stand alone. Jadi ketika kita merubah sesuatu, tidak ada sangkut pautnya dengan aplikasi yang lain. Tidak, ketika kita hapus ya sudah, datanya nggak bisa ini. Nah ini. Nih contohnya untuk pengembangan aplikasi yaitu database dengan konfigurasi 0, tidak perlu konfigurasi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya nggak perlu instalasi lagi, jadi sudah langsung terinput, tidak memiliki server, yang artinya dia hanya ya sudah di aplikasinya itu sendiri, tidak sinkron dengan yang lain, kemudian tidak ada proses yang berjalan, jadi artinya ya sudah disediakan di situ sendiri, single database open source, jadi tidak bisa terkoneksikan dengan yang lain. Itu untuk gambaran singkatnya terkait SQLite dan juga manajemen file. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Aman atau malah pusing? How? Aman Ibu. Aman. Oke. Seperti biasa, kalau nggak dicoba kan nggak berhasil, dalam artian tidak ada experience-nya. Nah, monggo dicoba, nanti kita ketemu
ketemu lagi Kamis ya. Nah, Kamis nanti masing-masing dari kalian monggo nanti demo hasil dari codingan yang tadi saya jelaskan itu. Jadi manajemen file dan juga CRUD-nya. Jadi nanti penilaiannya dari mana? Jadi nggak bikin laporan, tapi langsung saya nilai untuk presentasi. Itu nggih. Bisa diikuti. Nggih, Bu. Oke, siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan langsung ke saya. Sudah saya cukupkan hari ini, bisa kalian lanjutkan untuk praktek mandiri. Nanti penilaiannya hari Kamis. Gitu, nggih? Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, izin end meeting, nggih. Oke, Bu.